Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video selanjutnya. Ini video follow up dari video saya sebelumnya tentang kalor atau energi panas ya. Di video selanjutnya sebelumnya saya belum sempat untuk membahas tentang contoh soalnya yang kalor mempengaruhi perubahan suhu dan juga perubahan wujud. Yang mana di video ini kita akan kupas tuntas salah satu contoh soal tentang kalor yang mempengaruhi perubahan suhu dan perubahan wujud. Yuk kita mulai. Contoh soalnya, kita lihat ada 2 kg es yang bersuhu minus 10 derajat Celcius. Selanjutnya es ini dipanaskan sehingga dia mencair. Berarti di sini terjadi dua perubahan ya. Pertama, dia itu berubah suhu dari minus 10 derajat Celcius dipanaskan sampai dia 0 derajat Celcius. Pada saat 0 derajat Celcius ya, esnya itu mencair. Maka di sini ada perubahan suhu yang kita lambangkan, perubahan itu delta segitiga, suhu itu T, delta T, dan di sini ada mencair ya. Dimana mencair itu nanti ada kalor laten. Tapi tidak salah saya di sana teman-teman semua. Setelah dia menjadi air, wujudnya terus dipanaskan lagi airnya sampai suhunya naik menjadi 50 derajat Celcius. Nah, kejadian ini berarti ada pemanasan lagi ya. Dari awal menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius, airnya itu naik suhunya menjadi 50 derajat Celcius ya. Naik suhunya terjadi perubahan suhu ya teman-teman ya. Nah, ini digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi benda ini awalnya memiliki suhu minus 10 derajat Celcius ya, minus 10 derajat Celcius. Suhunya itu naik ke 0 derajat Celcius. Nah, pada saat suhunya di 0 derajat Celcius, suhunya tidak langsung naik teman-teman semua, tapi suhunya stagnan dulu. Di sini ada suatu proses yang disebut dengan proses melebur atau mencair, yang kita juga pahami sebagai proses perubahan wujud. Setelah wujud esnya berubah sepenuhnya menjadi air, baru suhunya naik kembali. Maka di sini terjadi delta T. Ya, jadi delta T terjadi dua kali ya. Pertama, dari esnya minus 10 derajat ke 0, dan setelah semuanya jadi air dari 0 ke 50 derajat Celcius gitu ya teman-teman semua. Jika CS, ingat C itu untuk perubahan suhu ya. C itu kalor jenis, itu untuk perubahan suhu. Jika CS itu 2100, C air juga sama perubahan suhu, jadi CS dan C air itu sama-sama perubahan suhu. Bedanya ini ketika bentuk es, ini ketika bentuk air ya teman-teman semua. Dan LS, laten es. Nah, kalau laten dia untuk perubahan wujud. Kalor latennya 336.000, tentukan. Pertama, besar kalor, berarti kita nyari Q. Untuk siapa? Untuk mengubah suhunya dari minus 10 ke 0, itu yang kita cari. Kedua, besar kalor juga. Untuk apa? Untuk mencairkan seluruh es. Nah, ini mah hubungannya sama perubahan wujud. Dan yang ketiga apa? Besar kalor juga, tapi untuk memanaskan air sehingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Artinya ini delta T ya teman-teman ya. Yuk kita mulai kerjakan. Ini teman-teman semua ya. Di sini teman-teman ya, pakai warnanya warna apa ya? Warna biru saja. Coklat saja lah. Awalnya ya, CS itu minus 10 derajat kemudian naik ke 0 derajat. Prosesnya ditandai oleh huruf AB ya. Ini prosesnya. Jadi di sini prosesnya terjadi perubahan suhu sebesar berapa? Minus 10 ke 10 berubah suhunya berapa? Berubah suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Oke. Bentuknya di sini masih es, berarti kita pakai C-nya CS.
Mana CS itu tadi diketahui 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika diketahui masanya itu 2 kg, maka kita bisa cari berapa kalor dari si es yang berubah suhu minus 10 ke 0 yang kita tandai dengan AB. Maka kita cari QAB. QAB itu Q macet M dikali C dikali delta T. Maka M-nya 2, CS-nya itu adalah 2 atau kalor jenis es ya, CS itu ya 2100 dan delta T-nya berubah suhu sebesar 10. Maka didapatlah besar kalor yang dipakai untuk mengubah suhu es dari minus 10 ke 0 adalah 42.000 Joule. Atau ini sebenarnya kita bisa singkat ya. Jadi teman-teman, 1000 itu bisa kalian singkat dengan huruf apa? Dengan huruf K. Ya. Jadi 42K dan Joule pun kita bisa singkat jadi huruf J. Jadi bisa juga kita tulis hasilnya 42 kJ kilojoule atau 42.000 Joule. Baik teman-teman, setelah si esnya itu dia mencapai suhu 0 derajat, suhunya tidak akan naik, dia akan stagnan di 0 derajat Celcius. Kejadian apa yang terjadi di sini? Di sini terjadi kejadian mencair atau melebur. Ya, teman-teman ya. Kejadian mencair atau melebur ini ya tidak terjadi perubahan suhu pada benda es yang mencair. Maka dia pasti memiliki kalor laten atau L. Kalor laten es itu tadi ditulis 336.000 Joule per derajat Celcius. Per kilogram. Saya salah ya. Per kilogram. Jadi yang di sini di soalnya ini kurang tepat ya. Harusnya ini per kilogram. 336.000 Joule per kilogram. Untuk es yang bermasa 2 kg yang akan diubah menjadi air ya. Nah, teman-teman semua, persamaannya ini sederhana ya tadi. Jadi untuk proses mencair atau melebur yang ditandai dengan proses BC, itu tuh tinggal massa dari benda yang meleburnya dikali berapa kalor latennya. Untuk masanya itu 2 kg, kalor laten esnya seperti yang ditulis di atas 336.000 Joule per kilogram. Sehingga besar kalor yang digunakan untuk mencairkan es 2 kg adalah 672.000 Joule. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya teman-teman semua, kalau Joule itu kalau 1000 itu bisa kita singkat dengan K. Maka ini 672 K dan Joule itu kita singkat dengan J atau 672 kJ gitu. Selanjutnya setelah es semuanya mencair, maka dia akan berubah menjadi air. Berapa sih besar panas yang dibutuhkan untuk mengubah air 0 derajat ke 50 derajat? Pertama kita identifikasi dulu berapa besar perubahan suhunya. Perubahan suhunya ya 50 derajat Celcius ya teman-teman ya. Dan sekarang bukan lagi es, tapi sekarang sudah air ya zatnya ya. Dan air itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Besarnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di mana massa airnya sama seperti massa es 2 kg. Nah, selanjutnya apa? Maka kita cari berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari 0 derajat ke
50 derajat yang ditandai dengan segmen DC ya. Maka Q DC sama dengan M dikali C air dikali perubahan suhu sekarang. Perubahan suhunya berapa? 50, C airnya berapa? 4200, masanya berapa? 2. Nah, teman-teman boleh kalian 2 kali 4200 dulu atau 2-nya dikali 50 dulu, terserah ya. Mau 2 kali 50 dulu atau 2 kali 4200 sama saja ya teman-teman ya. 2 kali 50 itu tuh 100, 100 dikali 4200 hasilnya 420.000 joule ya. Yang mana 420.000 joule itu tuh adalah ya seperti tadi ya, kita singkat. Kalau ribu itu kita singkat sebagai K, joule itu kita singkat sebagai J. Jadi 420.000 jadi K, joule jadi J, 420 KJ gitu teman-teman semua ya. Udah didapat nih 3 besar kalor untuk memanaskan air dari 0 ke 50, besar kalor untuk mencairkan seluruh es, dan besar kalor untuk memanaskan es dari minus 10 ke 0 gitu teman-teman. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang biasa muncul, apa totalnya gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dengan totalnya? Nah, di sini kita udah dapat QAB-nya ini tuh adalah 42 kJ, kemudian QBC-nya itu tuh adalah 372 kJ, dan QDC-nya 420 kJ gitu ya teman-teman ya. Kita totalkan berapa ya? Kita totalkan ya sudah, kita totalkan saja teman-teman semua. Sehingga Q total itu tuh yang awalnya 42 ya teman-teman, kemudian 672, dan yang terakhir 420. Kita totalkan hasilnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 7 11 tambah 2 13, 1 tambah 6 7, tambah 4 11 ya. Karena semuanya tadi kita hitung dalam kJ, maka hasil totalnya juga kita tulis dalam kilojoule. Nah, inilah besar kalor yang dibutuhkan gitu ya. Ini juga besar energi panas yang dikeluarkan oleh kompor, mau itu kompor gas ataupun kompor listrik. Untuk kompor listrik, perhitungan ini bisa kita pakai ya untuk mencari tahu berapa banyak listrik yang dikeluarkan dipakai untuk kita memanaskan es sampai dia berubah jadi air, sampai dia suhunya 50 derajat Celcius. Oh, ternyata segini. Nah, ini tuh kalau alat listrik kita bisa konversikan itu menjadi berapa sih besar tagihannya gitu ya. Itu teman-teman semua, terima kasih untuk perhatiannya. Itu saja video untuk hari ini. Nanti ada latihan yang terpisah. Dicukupkan dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.